Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0490480073. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas 3 praktikum algoritma dan pemrograman. Saya akan membahas solusi dan implementasi dari soal yang telah diberikan, termasuk penjelasan, langkah-langkah penyelesaian, kode program, dan hasil akhirnya. Semoga penjelasan saya dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Oke, baiklah, langsung saja kita ke soalnya. Baiklah, ini adalah soal yang diberikan pada tugas praktikum 3 algoritma dan pemrograman, dimana seperti yang kita ketahui pada soal 3 ini sama seperti tugas 1 dan tugas 2. Yang membedakan hanyalah perintahnya saja. Pada tugas 3 ini kita diperintahkan menggunakan operator if dan array. Baiklah, langsung saja saya akan membuat program atau membuat kode programnya menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Oke, ini adalah kode program yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi saya akan tinggal menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, mari kita ketahui apa itu fungsi Java Text Decimal Format dan fungsi import Java Util Scanner. Yang pertama, untuk import Java Text Decimal Format ini adalah untuk merapikan formatter untuk angka dengan pemisah ribuan. Nah, untuk Java Util Scanner fungsinya adalah dia sebagai kelas dalam pemrograman Java yang digunakan untuk membaca input dari berbagai sumber seperti keyboard atau konsol, file, string, atau input stream lainnya. Kelas Java Util Scanner ini sangat berguna untuk menerima data dari pengguna dalam program berbasis teks. Oke, langkah pertama yaitu array gaji sesuai golongan. Dengan menggunakan tipe data integer, kita masukkan nilai gaji pokok berdasarkan soal yang diberikan. Ada 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Langkah selanjutnya, array presentasi lembur. Dengan menggunakan tipe data integer persen lembur yang seperti kita ketahui yaitu ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Pada langkah berikutnya, input golongan dengan menggunakan perintah sistem outprint bertipe data string, lalu masukkan golongan A, B, dan C. Langkah berikutnya, input jam lembur dengan menggunakan perintah sistem outprint dengan tipe data string. Kita buat kalimatnya masukkan jam lembur. Langkah berikutnya, menentukan gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan tipe data integer. Gaji awal sama dengan 0. Lalu kita menggunakan operator if untuk memasukkan golongan A, golongan B, dan golongan C. Terus ada perintah sistem outprint learn. Ini saya gunakan untuk inputan golongan yang tidak valid. Misalnya kita menginputkan golongan yang tidak ada atau yang tidak kita buat.
maka dengan menggunakan perintah return atau kembali ke sistemnya. Langkah berikutnya menentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. Dengan menggunakan tipe data integer, menggunakan operator if, kita masukkan jam lemburnya. Ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari 5 jam. Lalu langkah berikutnya menghitung gaji lembur. Menggunakan tipe data double, gaji lembur dapat dihitung dengan gaji dikali persenan dikali jam lemburnya. Selanjutnya menghitung total penghasilan. Sama seperti menghitung gaji lembur, kita menggunakan tipe data double untuk menghitung total gaji sama dengan gaji ditambah gaji lembur. Langkah terakhir yaitu kita akan menampilkan hasil outputnya dengan format angka dengan perintah sistem out_println, yaitu gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Oke, kita langsung menjalankannya dengan mengklik icon run ini. Nah, muncul sebuah output dan perintahnya adalah masukkan golongan A, B, atau C. Di sini semisal saya masukkan golongan A. Nah, lalu muncul perintah masukkan jam lemburnya berapa. Ini saya buat 4 jam. Oke, ini muncul gaji pokok golongan tersebut, gaji lembur yang didapat, lalu total penghasilan yang ia dapatkan. Berarti kode yang kita buat berjalan. Lalu saya akan memberikan contoh lagi. Misal golongan B, jam lemburnya lebih dari 5 jam. Oke, berjalan. Saya coba memberi contoh lagi. Contoh ini saya memasukkan yang bukan golongan A, B, dan C. Misal golongan D. Nah, untuk perintah jam lembur ini tidak berpengaruh lagi hasil akhirnya. Coba saya masukkan 1 jam. Nah, maka golongan tetap tidak valid. Karena apa? Karena golongan yang kita masukkan tidak sesuai dengan apa yang kita buat pada programnya. Lalu contoh sekali lagi, saya coba masukkan golongan C. Golongan C ini saya contohkan dia tidak ada lembur, jadi 0, jam lemburnya 0. Maka hasil yang ia dapatkan gaji pokoknya saja, yaitu 9.500.000. Oke, baiklah, berarti kode yang kita buat berjalan dengan lancar. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas 3 praktikum algoritma dan pemrograman. Saya harap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang solusi yang telah saya implementasikan. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.